Hai teman pintar, kalian pernah bayangin nggak? Murid SD ngamuk ke gurunya gara-gara cemburu. Yap, baru-baru ini ada video viral bikin heboh di media sosial. Seorang murid SD di daerah tertentu, kita nggak mau bahas di mana sekolahnya dan siapa orangnya. Tapi yang kita akan mau bahas yaitu pesan moral terkait hal ini teman-teman. Jadi murid SD perempuan ini nekat ngelabrak gurunya karena cemburu gurunya dekat dengan guru lain. Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini menjadi lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada yang lainnya. Terima kasih. Baru-baru ini, media sosial digemparkan dengan video seorang murid SD yang melabrak gurunya sendiri. Peristiwa ini terjadi karena sang murid merasa cemburu saat melihat gurunya berinteraksi dengan guru lain. Video tersebut menunjukkan sang murid yang secara terang-terangan menegur gurunya dengan nada marah dan penuh emosi. Ia bahkan menyebut gurunya sebagai pelakor dan menuduhnya merebut perhatian guru idolanya. Peristiwa ini tentu saja menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai komentar. Banyak yang menyayangkan sikap sang murid yang dianggap tidak sopan dan kurang menghormati gurunya. Namun di balik itu semua terdapat pesan moral yang dapat dipetik dari kejadian ini. Pesan moral dan hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah: yang pertama, pentingnya komunikasi terbuka orang tua dan anak. Bangunlah komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak-anak. Ciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi mereka untuk menceritakan apapun yang mereka rasakan, termasuk rasa cemburu, kekhawatiran, atau masalah yang mereka hadapi. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Berikan validasi atas perasaan mereka dan bantu mereka untuk memahami akar dari permasalahan tersebut. Ajarkan anak untuk mengungkapkan perasaan dan emosinya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Hindari memendam perasaan atau menggunakan cara yang destruktif seperti marah-marah atau menyerang orang lain. Yang kedua, pendidikan moral dan karakter. Tanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik sejak dini kepada anak-anak. Ajarkan mereka tentang rasa hormat, empati, dan toleransi terhadap orang lain. Berikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak belajar banyak dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari orang tua mereka. Libatkan anak dalam kegiatan positif dan bermanfaat, seperti kegiatan sosial atau keagamaan. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, pengawasan gadget yang tepat. Batasi waktu penggunaan gadget anak-anak dan pilihlah konten yang sesuai dengan usia mereka. Awasi apa yang mereka akses di internet dan dengan siapa mereka berkomunikasi. Gunakan fitur parental control dan perangkat gadget untuk membatasi akses ke situs web dan aplikasi yang tidak pantas. Ajarkan mereka tentang literasi digital dan bagaimana menggunakan internet dengan aman dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, memahami emosi anak. Penting bagi orang tua untuk memahami bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan emosional. Mereka mungkin belum mampu mengelola emosinya dengan baik, terutama pada saat mereka merasakan cemburu, marah, atau frustasi. Bersabarlah dan bantu mereka untuk belajar bagaimana mengelola emosinya dengan cara yang sehat.
Ajarkan mereka teknik relaksasi seperti tarik napas dalam-dalam atau meditasi. Jika anak menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau depresi, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Kejadian ini menjadi pengingat bagi orang tua di era modern untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka. Dengan komunikasi yang terbuka, pendidikan moral yang tepat, pengawasan gadget yang cermat, dan pemahaman terhadap emosi anak, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali. Bagaimana menurut Anda? Bagikan pendapat dan tips parenting Anda di kolom komentar. Terima kasih.